Kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi 2-0 ya. Ini tanda alam ya. Koster Giri untuk Pilgub Bali bisa menang 27 November. 02-20 gitu. 2-0. Kita harus jujur kita akui. 3 tahun untuk membangun itu bukan jangka waktu yang lama loh. Tapi Pak Koster kan sudah paling tidak gagasan idenya sudah berjalan. Bahkan yang sudah kelihatan wujudnya. Surya Pada walaupun dia belum selesai kan tinggal finishing. Pura Besaki. Penataannya sudah luar biasa gitu. Gubernur terbaik. Mungkin kalau luar negeri kalau dicari mungkin tidak banyak yang seperti Pak Koster itu. Ya, jujur lah hati nurani yang paling dalam ini. Harus pemimpin itu tidak normatif. Kalau normatif, nih berapa dana ada itu dimanfaatkan. Tapi yang ngengken untuk kemanfaatan masyarakat, kemajuan masyarakat. Tapi harus punya di luar pakem sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini legasinya banyak. Ini ada regulasi desa adat. Di lapangan Pak Giri sudah melaksanakan itu. Om Swastiastu. Ya, kita ngobrol-ngobrol ini beberapa hari menjelang pencoblosan Pilgub Bali. Nah, ini suasananya cukup menegangkan mungkin. Nah, sudah ada bersama kami Bapak Gede Wirajaya Wisne, Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Koster Giri Provinsi Bali, yang juga Sekretaris DPD Hanura Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak De. Om Swastiastu, Pak Yan. Ini kita mungkin dagdikduk gini ya, jelang berapa hari pencoblosan Pilgub Bali atau Pilkada serentak di seluruh Indonesia, juga khususnya di Bali 27 November. Tapi di Bali itu ini ada euforia nih. Euforia masyarakat pecinta bola atau seluruh masyarakat Indonesia pasca kemenangan Timnas Indonesia ya, tim Garuda 2-0 atau 2-0 atas Arab Saudi, yang membuka jalan peluang makin terbuka lebar timnas kita untuk lolos Piala Dunia. Nah, ini ada kaitannya nggak dengan Pak De, dengan mungkin juga ini kode alam kemenangan 0-2 di Bali apa gimana itu? Bisa dicocokologi lah. Iya. Terima kasih. Jadi tentu kita senang ya, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dengan kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi dengan 2-0 ya. Barangkali ini tanda alam ya. Koster Giri untuk Pilgub Bali bisa menang dalam hajatan Pilkada 27 November yang akan datang. 02. 02 ya. Oke, 02-20 gitu. 2-0 ya. Ya, itu mungkin menjadi doa teman-teman di tim Koster Giri dan seluruh pendukung. Tapi kalau bicara bola kemarin, apa yang Pak De lihat dari penampilan timnas ini? Euforianya begitu besar. Bahkan di sisa 4 pertandingan terakhir nanti, dengan kemenangan kemarin itu membuka jalan timnas untuk bisa melaju atau lolos di putaran final kualifikasi Piala Dunia. Sekarang di posisi ketiga ya, dengan 6 poin gitu. Ya, itu betul. Bagaimana Pak De mencermati selaku pecinta bola juga ini? Iya. Begini, pertama kita tentu apresiasi ya, bahwa Indonesia ini sudah melaju kepada sejauh ini periode ketiga daripada tahapan putaran Piala Dunia. Dan karena prestasi yang membanggakan sejauh ini, kita berada di ranking ketiga grup C. Nah, ini grup neraka nih Pak Yan. Kalau kita lihat ya, ada Jepang di sana, ada Australia, ada kemudian Arab Saudi, Cina, Bahrain. Ya. Mungkin kalau dalam ranking FIFA kita yang paling juru kunci ini ya, dalam ranking FIFA. Kita sementara di posisi 136 dan langsung kemarin setelah mengalahkan Arab Saudi di posisi 125 kan begitu. Nah, kita apresiasi sejauh ini perjalanan daripada timnas Indonesia. Kemudian kenapa saya sebut grup neraka? Karena kita ketahui Jepang itu langganan Piala Dunia berapa kali? Iya, terus lolos di Piala Dunia. Sepertinya 11 kali ya, masuk putaran final. Kemudian Arab Saudi dan Australia itu 6 kali sudah putaran, mencicipi namanya konsentrasi kejuaraan Piala Dunia bola. Cina juga gitu. pernah. Cina juga kan begitu. Kemudian yang kalau kita lihat dari poin yang diperoleh saat ini, kita dari awal sudah bisa memastikan lah Jepang ini akan mendominasi lah. Kita lihat dari poinnya sudah jomplang ini. Ya, 16 poin ya. 16 poin artinya hampir sempurna. Setiap kemenangan 3 poin, full maksimal 18 poin. Hanya seri lawan Australia kan gitu. Jadi memperoleh 18 poin.
Ini bisa kita lihat daripada sejarah perkembangan sepak bola Jepang yang sudah memformat daripada kompetisi lokal di Jepang, J-League namanya ya. Dimulai di era tahun 90-an sampai 2000. Ini sistem kompetisi yang diformat sedemikian rupa ya, dengan umumnya 16 kesebelasan yang ada di setiap kompetisi, baik itu di kompetisi Eropa, Amerika, Asia. Umumnya minimal 14 sampai 16 klub lah. Tapi Jepang dalam hal ini berhasil, kan begitu ya. Dia setelah itu masuk Piala Dunia. Kemudian di tahap awal hanya di penyisihan, kemudian sempat melaju ke tahapan kedua, perempat final, kalau nggak salah perempat final juga punya gitu. Nah kemudian dilirik oleh liga-liga mapan Eropa, pemain-pemain dari timnas Jepang. Ada yang bermain di Liga Premier Inggris, Bundesliga Jerman, kan begitu. Nah di Liga Italia juga sebelumnya ini banyak kompetisi pemain di Liga Italia juga ada. Mulai dari era Tanaka ya. Kemudian Nakata ya. Jadi terus Nakata di 90-an itu. Itu pemain yang luar biasa. Kan menjadi salah satu pemain Jepang paling ikonik atau paling sukses, paling terkenal, dan pemain pertama kalau salah yang berlaga di Liga Italia. Iya, Liga Italia. Bahkan klub-klub besar ya, Roma, Parma, Fiorentina. Kemudian pemain-pemain Jepang ini kan berkompetisi di suatu kompetisi liga yang ketat, ya kan, di Eropa, Italia, Jerman, Inggris, dan sudah biasa dengan profesionalismenya. Kemudian setiap perhelatan kejuaraan timnas, katakanlah kejuaraan Asia, ya kan, dunia, pra Asia, pra dunia. Ini kesebelasan Jepang sudah sangat biasa dengan kompetisi, sehingga selaraslah dengan prestasi. Jadi tipe permainannya yang sudah andal untuk bisa berkompetisi di tingkat level Eropa ataupun dunia. Kita lihat seperti itu. Kemudian juga kalau saya lihat kenapa kita dari kalangan pengamat bola dan prediksinya Jepang mendominasi, dan benar adanya. Karena begini, kesebelasan Jepang yang sekarang bermain di putaran ketiga bersama Indonesia ini sudah lama mempadu gitu loh. Ini bahkan ketika Piala Dunia tahun berapa itu, 2022 ya, ke depan kan 2026, sekarang kualifikasinya. Bahkan sempat mengalahkan Jerman. Dan pemain-pemain itu masih sekarang bermain. Nah artinya kerjasama yang dibangun oleh kesebelasan Jepang ini sudah padu. Karena mereka untuk tim nasional tidak sama dengan klub. Kalau kejuaraan tim nasional itu kan hanya pada event-event kan. Nah mereka sudah padu dari tahun berapa itu, sehingga tidak mengherankan lah dari beberapa negara ini memuncaki daripada klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini. Itu Jepang. Jadi Jepang bermula daripada suatu kompetisi yang dibangun oleh negara Jepang itu yang sudah outputnya bisa dinikmati dengan keberhasilan di di event-event Asia maupun di sekarang ini langganan Piala Dunia. Kemudian setelah itu ada yang namanya Australia, Arab Saudi. Arab Saudi juga langganan. Ya, walaupun pemainnya tidak sebanyak Jepang di kompetisi Eropa. Tapi liga mereka yang orang-orang top Eropa atau pemain top Eropa. Bagaimana Arab itu memulai suatu kompetisi itu? Ini kan jalan menuju Roma kan? Dengan mendatangkan pemain yang veteran ya, tapi masih dari segi branding, masih dari segi prestasi itu top. Ronaldo, ada Neymar, ada Sadio Mane itu yang dulu pernah mengenyam di Liverpool, Bayern Munich kan gitu, sekarang main di Liga Arab. Dan itu membawa virus positif terhadap perkembangan liga kan gitu. Sehingga mereka biasa berkompetisi yang ketat dulu. Ya kan? Ini muncul sehingga
Nah, sekarang juga ada beberapa pemain-pemain Arab yang dilirik juga di Liga Eropa. Begitu juga Australia, ya. Kemudian Indonesia. Nah, ini kami apresiasi dari langkah Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, ya. Dan mengambil suatu jalan mungkin yang jangka pendek, yang cepat lah ya. Dianggap jalan pintas. Jalan pintas. Naturalisasi. Ini Indonesia harus ikut Piala Dunia kan begitu. Target jangka pendek ya kalau kami nilai itu dengan menarik pemain-pemain naturalisasi. Ini kan statuta dari FIFA itu memungkinkan. Atau suatu pemain keturunan yang berasal dari orang tua, ayah ibu ataupun kakek nenek dari kedua negara terkait ya. Nah, itu kebetulan banyak sekali di Belanda. Kita kan tahu benang merahnya orang-orang Maluku tahun 50-an, kemudian juga orang-orang Indonesia yang hijrah ke Belanda kemudian ada kawin sama orang Belanda kemudian. Dan mempunyai anak yang lingkungan bola di sana. Kemudian bermain juga di Liga Eredivisie yang Liga Belanda, kemudian juga ada di Liga Italia, Liga Inggris. Walaupun ini yang diambil, ini ide yang luar biasa kan begitu. Sehingga sekali lagi kompetisi lah, prestasi itu tidak lepas dari kompetisi. Sehingga dicoba naturalisasi pemain-pemain itu ya. Tom Haye, J. Itzes ya. Kemudian ada namanya yang terakhir itu Eliano Rangers. Atau yang bermain kebanyakan di liga Eredivisie ya, Liga Belanda. Nah mereka juga yang tidak dipanggil timnas Belanda karena kompetisinya ketat di sana. Ini ada 22 pemain dalam satu timnas atau dalam satu kesebelasan. Mereka mungkin beda-beda tipis gitu loh. Tapi untuk memasuki ke 27 pilihan timnas Belanda kan mungkin tidak. Nah, ini yang diambil. Gitu. Yang diambil dinaturalisasi oleh PSSI gitu. Dan dikerjasama dengan PSSI-nya di Belanda. Nah, ini membuahkan hasil. Tapi ini saya kira bagus. Ada upaya seperti itu, tapi jangan lupa kalau kita melihat kompetisi yang dibangun oleh Jepang ataupun negara lain, tapi Indonesia belum membuahkan pemain-pemain yang bisa selevel itu. Kompetisi lokalnya masih jadi persoalan. Divisi utama, Liga 1, kan begitu. Di beberapa tahun lalu ada dari 11 itu kan di awal proses naturalisasi ada beberapa pemain di Indonesia yang masuk, entah 4 dari 11, 4, 5 masih main gitu loh. Ya kan? Sekarang ini terakhir hampir diisi oleh semuanya oleh pemain naturalisasi. Hanya bertengger masih Ridho Rizky. Kemudian kemarin Marcelino yang gol kemarin. Marcelino Ferdinand malah waktu lawan Jepang tidak dimainkan. Yang kemarin jadi kemudian Farhan yang melempar bola sampai jauh itu Farhan Pratama. Nah, itu juga jarang dimainkan belakangan ini. Nah, kemudian inilah jangka pendek, kemudian apakah itu akan terus menggulirkan naturalisasi? Karena ini jangka pendek, kalau saya lihat dari usia pemain-pemain naturalisasi tidak semua muda ya, tidak semua 20-22 tahun. Karena kejuaraan Piala Dunia kan 2026. Nah, sekarang ada yang naturalisasi pada posisi umur 28. Kalau misalkan di Piala Dunia 2026 berarti kan sudah 30 umurnya. Kalau ingin target jangka panjang untuk Piala Dunia tahun 30 sudah 34. Kategori sebagai sepak bola kan sudah artinya tidak kompetitif untuk pemain-pemain yang lebih muda. Ini mungkin menjadi ini. Jadi terus tidak melihat. Tapi akhirnya kan kita berpandangan ini kok ngambil dari kompetisi negara lain gitu ya. Dari kompetisi orang-orang kompetisi dari lahir dari kompetisi negara Belanda misalkan. Karena memang ada hubungan terkait dalam histori benang merah orang-orang Indonesia di sana. Statuta memang memungkinkan statuta FIFA. Tetapi bagaimana ini jalan paralel sehingga kompetisi ini bagaimana membuahkan hasil gitu loh. Ya kan? Membuahkan hasil, melahirkan pemain-pemain yang murni
dilahirkan dari sebuah kompetisi di Indonesia. Dan pembinaan sejak dini. Pembinaan sejak dini yang kita harapkan. Ya, kali ini kalau bicara peluang Indonesia untuk lolos di babak kualifikasi dengan sisa 4 pertandingan, termasuk lawannya berat-berat mulai Maret 2025 ya lagi. Ya. Nah, sekarang kan sudah selesai ya, di tahun ini. Itu melawan Australia. Kita tandang kalau nggak salah. Kemudian nanti ya melawan Bahrain lagi kalau nggak salah ya. Kemudian juga melawan Jepang, Cina, kemudian terakhir Jepang gitu. Nah ini kan 3 lawannya berat. Nah untuk kalau nggak salah untuk bisa lolos itu minimal mengamankan 2 kemenangan, tapi dengan catatan tim-tim lain juga harus ditahan imbang atau ada yang kalah. Nah bagaimana Pak Deblek peluang Indonesia lolos dengan kemenangan melawan Arab Saudi kemarin, kan itu momentum yang bagus ya? Kalau kita melihat klasemen kan mungkin kita prediksi 1 Jepang sudah lolos ya. Ya, Jepang kan sudah nggak terkejar. Kemudian posisi yang lain ini kan hampir sama semua, 6 poin. Indonesia 6, Australia 6, Arab Saudi 6, Cina 6, Bahrain 5. Nah, ini kan semua punya peluang. Dengan sisa 4 pertandingan. Ini bisa ditentukan sampai 2 pertandingan berikutnya. Kalau ini jomplang biasanya sudah sekarang pun orang bisa, atau 2 pertandingan sudah. Mungkin ini bisa ditentukan sampai terakhir gitu loh. Karena poin yang sama. Kalaupun Bahrain 5 itu kan hampir sama itu. Dan mereka saling mengalahkan. Indonesia dikalahkan oleh Bahrain, draw gitu loh. Kemudian Bahrain bisa mengalahkan kemarin tuh. Hampir mengalahkan Australia. Ini ketat sekali. Dan ini kita mempunyai 2 pertandingan home yang melawan jadi tuan rumah gitu ya. Paling tidak itu yang dipastikan lah untuk pemenuhan poin. Dengan Australia kayaknya. Sampai dengan Bahrain kita main di Indonesia. Cina. Cina sama Bahrain ya. Cina sama Bahrain. Cina dan Bahrain yang itu kandang ya. Bahrain kita kan mestinya menang di sana. Cuma waktunya lebih dan injury time akhirnya draw kan gitu. Kemudian lawan Cina, kita optimis lah kalau dilakukan Indonesia, karena penguasaan bola itu sebetulnya kita sampai 74% loh. Tapi kita kalah posisi 2-1 ya. Ini dengan menghadapi 2 negara ini di laga kandang itu ya. Kita harapkan Indonesia mendapat poin sehingga bisa mengamankan paling tidak posisi ketiga. Karena posisi keempat itu kan kita ada 3 grup kualifikasi Piala Dunia. Indonesia berada di grup C kan gitu. Ada negara lain AB itu yang positioning klasemen sekarang posisi ranking 4-nya sudah 7 poin atau 9-10 poin. Ini kan nanti posisi keempat kalau nggak salah atau posisi berapa diambil yang terbaik dari posisi itu. Nah sekarang kita posisi 6 poin. Nah ini sangat tergantung. Ada negara di Iran, kemudian Uzbek itu langganan bagus-bagus juga kualitasnya. Iran juga langganan Piala Dunia. Ada Korea Selatan, ada Kuwait atau apa lagi itu ya. Tapi peluang untuk ke posisi 2 kan sebenarnya masih ada kalau minimal mengamankan 2 kemenangan, kemudian lawan yang lain nanti ditahan imbang gitu misalnya, atau berharap imbang. Indonesia sangat berpotensi. Kalau lihat dari lawan yang pernah dihadapi dan sekarang kita menjadi laga kandang, seperti saya sampaikan, Bahrain kan harusnya kalah dia. Apalagi kita main di kandang sekarang kan. Kemudian siapa lagi yang kita akan Cina di kandang. Cina penguasaan bola kita kurang beruntung aja, sudah 74 penguasaan bola. Dulu bermain di Cina, sekarang di Indonesia. Paling tidak ini diambilkan dulu posisi menangnya. Kemudian yang lain di laga kandang menahan imbang di Australia, dan kemudian apalagi satu lagi di Jepang. Itu Jepang. Walaupun kalah dari Jepang, kalau bisa menang 2 kali, kita merebut ginilah poinnya. Kalau kita ambil lagi 7 poin aja, menang di kandang 2 kali terus dengan 6 poin, sudah peringkat 2. Peringkat 2 atau 3 paling jelek, itu kan bisa lolos itu. Kecuali peringkat 4 harus dia peringkat keempat terbaik. Dan kita lihat poin-poin di klasemen AB itu ada Korea Selatan, Iran, ada negara-negara itu, Kuwait, Uzbekistan, apalagi itu ya. Ya seperti itu. Oke, berarti masih cukup besar peluangnya. Kita doakan sehingga walaupun ini target dari PSSI Bangsa Indonesia cukup bangga lah. Tapi kemudian nanti terus kompetisi lokal ini terus dikelola dengan baik. Kalau kita lihat potensi Indonesia untuk menjadi negara sepak bola besar dari segi penduduk kan berapa ratus juta untuk menggulirkan
sebuah kompetisi yang baik yang secara industri bola juga memungkinkan, karena kita negara besar, pecinta bola itu luar biasa. Secara industri harusnya mumpuni. Kita bandingkan dengan Belanda, negara kecil yang bisa mengelola, memproduk pemain-pemainnya, karena kompetisinya ini, sistemnya ini yang harus dipelajari ya. Bagaimana? Kan negaranya kecil. Kita berbicara bola juga kan bisnis industri bola. Kalau kita punya pecinta bola yang luar biasa, dia akan secara rutin menonton. Belum dari merchandise dan sebagainya, sumber-sumber pendapatan untuk pengelolaan bola. Dan kemudian beri motivasi, karena pemain bola itu luar biasa. Kalau sudah dia terkenal itu, terkenal politikus di negara lain bisa kalah tingkat popularitasnya. Kemudian dari penghasilan juga luar biasa gitu. Ya kan, berapa yang pemain naturalisasi yang Kevin Dick yang sekarang di Denmark itu, FC Copenhagen, itu luar biasa dia. Dari segi kontrak lagi, nilai transfer, ada ukuran-ukuran indikator bermain di liga mana. Di Eropa pun kan ada koefisien. Walaupun semua ini kan yang koefisien 5 yang tertinggi di Eropa kan ada Liga Inggris, Liga Primer, Bundesliga, Liga Italia. Yang lain kan koefisien 3. Belanda pun tidak masuk 5, 3 atau 4 koefisiennya gitu. Makanya juga di tingkat dunia itu langganannya kan negara-negara itu. Tapi karena kompetisinya bagus, tidak menutup kemungkinan juga selalu dalam event Piala Dunia itu ada kuda hitam. Ada Hungaria, ada Denmark. Itulah. Sekarang bagaimana kompetisi ini, sebuah kompetisi dibangun yang sekian lama ini, sistemnya yang ya bagaimana lah, sehingga kita bisa memunculkan pemain-pemain produk daripada Liga Indonesia untuk paling tidak berimbang lah dengan pemain-pemain yang naturalisasi gitu ya. Harapannya seperti itu. Ya, itu kita optimis lah untuk itu. Optimis, mudah-mudahan lah. Ya, ini juga mungkin optimisnya sama dengan optimisme pendukungnya Koster Giri. Nah, ini jelang beberapa hari pencoblosan. Debat terakhir sudah dilalui, 3 kali debat, kemudian masa kampanye juga sudah. Bagaimana Pak Dia melihat penampilan Koster Giri di debat terakhir dulu lah, atau juga rivalnya Mulia Pas, dan sejauh ini bagaimana peluang kemenangannya? Ini ada 2 paslon, 01, 02. Yang kalau kita lihat dari figurnya, kamu semua berpengalaman di eksekutif ya. Di 01 ada Pak Agus ya, Bupati Buleleng 2 periode. Pak Ari Mulyawan tuh di legislatif DPRD dan pimpinan wakil ketua 2 periode kan gitu. Dan Pak Koster 1 periode di gubernur, dan Pak Giri di di Bupati Buleleng 2 periode. Bupati Badung 2 periode. Nah, harapan kita selalu di sebuah debat yang orang bisa mengetahui kapasitas, gagasan, ide, dan tentu mengharapkan di momentum itulah yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Kemudian dari perumus, dari panelis juga mencoba topik untuk Bali ini, ya, menyampaikan persoalan pariwisata yang berkelanjutan, kemudian ada tata kelola pemerintahan, otonomi, kemudian dan lain-lain. Itu tidak luput daripada persoalan-persoalan Bali yang dihadapi Bali, bagaimana Bali ke depan, kan idealnya seperti itu. Dan kalau saya melihat legacy yang dia sudah dibangun Pak Koster Giri, Pak Koster lah ya, ketika beliau terpilih tahun 2018, itu luar biasa. Banyak legasi yang sudah, gagasan-gagasan besar, ide besar ya, pikiran besar, tentu akan outputnya adalah suatu karya besar kan gitu. Beliau dari segi perundangan dulu, aturan-aturan main yang akan mengawal dalam kita berbangsa, atau dalam hal ini di provinsi bermasyarakat, ini adalah dengan terbitnya Perda nomor 4 tentang desa adat. Ini penting sekali. Penting sekali untuk Bali, lahirnya yang namanya Perda nomor 4
desa adat. Ya. Jadi begini, pariwisata, kondisi Bali seperti ini, ya, dengan industri pariwisatanya, tidak lepas dari apa yang namanya adat budaya Bali, adat istiadat budaya Bali, tradisi. Kemudian di samping alam Bali yang indah, ya kan? Kemudian dia berkembang sehingga ada ketertarikan namanya khususnya mancanegara untuk mendatangi Bali. Ya, ini akan menghasilkan suatu putaran ekonomi yang luar biasa, yang juga menimbulkan industri pariwisata, ekonomi pariwisata yang dihasilkan oleh sebuah adat budaya Bali yang apa namanya yang luar biasa unik, ya, di samping alam Bali yang luar biasa indah juga, kan begitu. Nah, kondisi Bali seperti ini kan. Kemudian, nah inilah akar mula yang melahirkan yang namanya ekonomi pariwisata ini kan dari budaya, adat, tradisi. Nah, ini harus ekivalen. Kemudian setelah ada suatu signifikan secara ekonomi pariwisata, masyarakat bisa hidup sejahtera. Ini kan harus dikembalikan untuk kelestarian adat istiadat tradisi budaya Bali ini. Nah, ini budaya Bali mahal. Jadi di samping itu adat nomor 4 Perda nomor 4 adat tentang adat desa adat membentengi daripada itu berbasis desa, kan gitu. Ini harus dilestarikan. Jangan sampai pengaruh daripada perkembangan yang signifikan daripada dunia tourism ini bisa blast. Dan ini di apa istilahnya dipedomi lah aturan-aturan mainnya, kan begitu. Nah, ini sangat fundamental. Ya, hal fundamental lainnya apa lagi? Mungkin kemudian yang namanya untuk ekses dari perkembangan pariwisata yang luar biasa ini selalu akan memunculkan yang namanya akselerasi pertumbuhan penduduk. Ya, di samping masyarakat Bali yang tumbuh, kemudian dari nasional juga NKRI dari luar yang datang ke sini, kemudian kunjungan wisatawan yang datang ke Indonesia, ke Bali. Ini kan luar biasa. Muncullah persoalan-persoalan yang kemudian kependudukan, kemacetan, kemudian perlunya energi, ya, berdaulat energi, berdaulat pangan, papan sandang, gitu kan. Ya, muncul lagi yang namanya persoalan sampah, karena manusia kan produksi sampah setiap harinya. Ini sampai kemudian yang namanya persoalan klasik, kan gitu. Nah, ini sudah diurai. Ini kan harus diurai. Ya, ini harus diurai. Dampak koster, ya, sudah satu Perda nomor 4 desa adat, benteng daripada untuk pelestarian, salah satunya pelestarian adat budaya Bali. Kemudian ada yang namanya bagaimana UMKM itu tumbuh, ya kan? Jangan kita sebagai penonton di Bali. Kearifan lokal, produksi buah. Ada salak yang brandingnya salak Bali di Karangasem, gitu loh. Ada yang namanya sebetulnya mangga yang di desa Depe Buleleng itu kita kaget juga. Mangganya dari desa Depe Buleleng, tapi brandingnya Probolinggo gitu. Probolinggo, inilah yang kemudian nanti Pak Koster nanti tentu dari Bupati juga akan mengatensi bagaimana buah-buah itu, ya, buah yang dari Depe atau desa lain, ada Tukat Semaga juga banyak itu di Buleleng, mangga itu jangan diekspor ke Probolinggo. Bahkan kita mengekspornya, mengirimnya ke Probolinggo murah, tapi datangnya mahal gitu loh. Mending dikelola, yang memanfaatkan apa namanya UMKM di desa Depe, di desa Tukat Semaga gitu loh. Ini perlukan stimulus-stimulus yang penguatan ekonomi berbasis desa. Desa dinas, desa adat. Desa adat kemudian juga kan yang melaksanakan yang namanya di desa itu pancayatnya, upacara pancayatnya, manusiatnya dan sebagainya. Ini penting. Jadi kalau itu tidak diatur dari peraturan daerah, dengan tingkat perkembangan dan pengalaman di luar negeri, negara lain kan banyak yang punah, ya kan?
budayanya punah. Nah, bagaimana pelestarian itu? Di samping itu kan ada support dari segi finansial dari yang namanya BKK untuk desa adat. 300 juta yang kemudian nanti ke depan direncanakan 500 juta. Ini juga untuk penguatan adat budaya Bali di tingkat desa. Kemudian Pak Girim juga menyampaikan di tingkat Sekretariat Tuni bagaimana peran muda-mudi di tingkat desa itu juga melestarikan budaya Bali, gamelan. Kelihatannya ini, tapi itu yang luar biasa gitu loh saya lihat. Dan kalau tadi bicara payung hukum kan juga kemudian ada... Pak visi misi daripada yang Pak Koster rancang itu, dari pemerintahan Pak Koster sebelumnya ya, dan akan dilanjutkan Nangun Sakerti Loga Bali menuju Bali era baru. Alam Bali, manusia Bali, dan budaya Bali. Ini semua harus lestari, termasuk manusia Balinya jangan punah. Sekarang kan sudah jarang ditemukan ketut sama komang sama ketut. Tapi di stimulus sehingga diberikan insentif gitu loh. Ya kan? Udah punah, ya kita kan itu alam Bali, budaya Bali, ya manusia Balinya. Itu dari segi kita dari turun-temurun kalau kita ketut orang Bali kan gitu. Jadi kemudian sekian tahun, puluhan tahun ke depan tidak ada ketut, tidak ada komang kan. Nah, ini ada insentif untuk itu. Nah, kemudian lanjut lagi kepada perda untuk membangkitkan namanya kearifan lokal. Busana adat Bali juga ada perdanya. Kemudian juga untuk persoalan-persoalan yang muncul dalam kita berkembang negara atau berkembang Bali, dari akselerasi pertumbuhan penduduk, ekonomi dan sebagainya, tentu kebutuhan energi. Karena pariwisata, tourism juga penduduknya tambah, kebutuhannya tambah. Yang dicermati di atensi adalah positioning energi kita di Bali. Sekarang kebutuhan puncak daripada listrik itu kalau saya kutip itu dari PLN sekitar 1.275 atau 57 megawatt. Kita masih lebih lah, 1.350 atau 1.375 masih ada cadangan kan gitu. Tapi jangan lupa, yang 350 watt itu diambil dari pasokan luar Bali, Jawa gitu loh. Python yang lewat kabar bawah laut itu. Kalau itu mengalami gangguan atau putus lah bahasa gampangnya kan, macet. Nah, masyarakat. Nah, kemudian adalah perda yang namanya perda baru, energi baru dan terbarukan. Yaitu sudah harus dibangun yang namanya PLTS, sudah dirancang juga di daerah mana itu yang sekarang ada di Bangli itu sudah berjalan, tapi KWH-nya ya berskala besar bisa dibangun di daerah-daerah beleleng, di daerah angin yang besar bisa dimanfaatkan sebagai energi angin gitu. Mendrive energi kemudian ini sudah dipikirkan. RT RWP-nya juga ya. Itu yang bagus, terutama yang mengawal budaya adat budaya kita yang melahirkan situasi Bali, ekonomi Bali yang pariwisata sebagai mayoriti daripada potensi ekonomi 70 tulang punggung ini. Yang harus dilestarikan. Dan juga kan sudah diatur di Undang-Undang Provinsi Bali ya. Ada kemungkinan. Kemudian itu Pak Yans. Penghutan wisatawan asing itu. Ada perdanya juga sudah. Ada. Nah, ini juga betul seperti itu. Undang-Undang Provinsi Bali, Pak Koster kan yang punya rancangan itu dan disuarakan oleh teman-teman DPR waktu itu di DPR RI, sehingga muncul yang namanya Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 tahun 2023 ditinjaklanjuti dengan pembuatan perda nomor 678 tentang 6-nya itu tentang penghutan wisatawan asing. Yang sebelumnya sama sekali kita tidak mendapatkan. Ini tidak fair loh. Bali yang kelihatannya tourism gitulah, ya kan? Tapi kecil PAD-nya. Berbeda dengan negara tambang
negara tambang, provinsi yang punya tambang, yang Kutai gitu, yang PAD-nya paling besar, kemudian Badung kan ada tourism, tapi provinsi sendiri tidak ada kewenangan untuk memungut. Dan ini berhasil Asongkare, Pak Koster merancang dengan dukungan daripada suara-suara yang disuarakan oleh DPR RI waktu itu, Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 tahun 2023, untuk mempunyai kewenangan memungut yang namanya wisatawan asing $10. Kalau dikonversi rupiah ya sekitar 150.000. 150.000 kalau kunjungan wisatawan asing per tahunnya antara 5 sampai 7 juta. Sempat di 6 juta, kali 6 juta itu sudah 1 triliun. Ya, hampir. 1 triliun ini ya lumayan kan untuk menggulirkan pelestarian daripada budaya Bali tadi itu. Karena ini harus ada ekuivalen. Tourism sekarang ini karena adat budaya Bali, sekarang ini posisi tourism ekonomi Bali yang tumbuh ini, dia harus melestarikan budaya itu. Itu tidak murah. Jadi itu ada suatu keseimbangan. Bahkan bila perlu ini melebihi, karena Bali perlu membangunkan. Kemudian dari segi inovasi untuk menghasilkan PAD, sumber pendapatan baru, salah satunya tadi itu. Asongkare sudah ada perda dan penghutan wisatawan asing. Kemudian pembangunan Turiya Padang. Ini yang letaknya di Sukesade. Ini tower yang bisa kita banggakan. Bali ya. Ini secara ini sudah lengkap sekali di sana, membantu yang namanya telekomunikasi itu, sarana komunikasi satelit sehingga tayangan televisi bisa dinikmati oleh masyarakat Buleleng. Tidak hanya itu, dia bisa menghasilkan, kalau rampung itu tahun 2026, 27 lah paling lambat 2026, dia sudah menghasilkan pendapatan baru yang diperkirakan 100 miliar per tahun. Dan dari ini juga pengelolaan destinasi wisatanya. Destinasi wisata, ya. Ini kan bisa mendongkrak juga pendapatan masyarakat Buleleng di sana. Ya, termasuk PGB, termasuk pembangunan di Besakih itu. Itu sangat perlu sekali, Pak Yan. Kita Hindu Bali ini kita lihatlah dari tahun ke tahun ya. Karena akselerasi dari Pemda itu, yang kemudian ada Pelinggih yang mungkin sudah rusak atau restorasi lah ya. Dan itu kan diprogramkan penataan itu sudah selesai, sudah dibangunkan, bagus itu. Memang harusnya kemudian penataan yang lainnya juga. Ya, di Pelabuhan Segitiga Mas kan juga yang dirancang nanti akan ada parkirnya untuk memecah kemacetan, termasuk dari sisi ada shuttle nanti direncanakan. Ya, nah ini proyek Segitiga Mas kita juga asas yang dimati asas manfaatnya oleh masyarakat kan luar biasa. Yang ke Nusa Penida, wisatawan maupun Pemda. Oleh wisatawan atau Pemda yang sebelumnya lokal, harus mengangkat kamben gitu, mengangkat karena ini sekarang sudah ada akses menuju kapal langsung. Kemudian dengan bagusnya seperti itu kan manfaat daripada masyarakat sudah menikmati manfaatnya. Nah, kemudian persoalan baru muncul, kunjungannya yang 5.000 sampai high season itu bisa 10.000. Sekarang sudah ditata, nanti dibuatkan parkir parkir di sana sebelum menuju ke pelabuhan, yang akan ada akses jalan khusus lewat shuttle bus. Jadi legasinya banyak sekali. Dan saya jujur ya harus kita akui, ini prestasi luar biasa. Dalam satu periode 2018 sampai 2023, dipotong 2 tahun COVID itu. 3 tahun loh. 3 tahun memfondasi sebuah regulasi aturan, fondasi membumi lah kalau saya lihat. Dan juga proyek infrastruktur banyak. Proyek infrastrukturnya banyak, asas kemanfaatan, asas manfaat yang sudah dinikmati oleh masyarakat. Seperti yang kami sebutkan tadi. Itu luar biasa. Karena dipotong 2 tahun. Ya kalau kita apple to apple, saya yakin ini dengan kepala daerah di seluruh Indonesia. Ini luar biasa, 3 tahun loh. Belum 5 tahun, belum 10 tahun. Apakah belum 2 periode. Makanya harapan masyarakat tentu ini kan sudah gagasan-gagasan besar ini tentang pembangunan, dan juga yang memfondasi itu aturan-aturan regulasi yang dibangun untuk kelestarian adat budaya Bali ini kan
Ini membumi lah istilahnya, merakyat gitu loh. Ya, berarti prestasi Pak Koster menurut Pak De seperti apa kalau dari apple to apple dengan dibandingkan dengan kepala daerah atau gubernur seluruh Indonesia? Kita harus jujur kita akui. 3 tahun untuk membangun itu bukan jangka waktu yang lama loh. Tapi Pak Koster kan sudah paling tidak, sudah gagasan idenya sudah berjalan. Bahkan yang sudah kelihatan wujudnya. Turiya Pada walaupun dia belum selesai kan tinggal finishing. Pura Besaki. Penataannya sudah luar biasa gitu. Kalau bisa dibayangkan kalau sebelumnya tidak ada, bagaimana amburadulnya gitu. Berarti bisa disebut gubernur ya, coba, terbaik seluruh Indonesia. Saya yakin gubernur, harus kita jujur ya, dengan prestasi kinerja 3 tahun loh. Berarti gubernur terbaik. Gubernur terbaik. Kalau kita apple to apple lah, kalau kita bernegara di Indonesia, kalau mungkin ke luar negeri kalau dicari mungkin tidak banyak yang seperti Pak Koster itu. Ya, jujur lah, hati nurani yang paling dalam ini. Kita harus objektif lah, ya. Jadi 3 tahun tidak, apalagi membangun itu tidak gampang. Bukan hanya membangun gagasan ide, gagasan-gagasan besar ini yang harus muncul dari pemimpin. Saya kan selalu bilang harus pemimpin itu tidak normatif. Kalau normatif, ini berapa dana ada itu dimanfaatkan, tapi yang untuk kemanfaatan masyarakat, kemajuan masyarakat. Tapi harus punya di luar pakem sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan. Dilandasi dengan ide dulu untuk bagaimana kita memperoleh yang namanya pungutan itu, yang dipayungi hukum oleh Undang-Undang Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2023. Ya, kan gitu. Itu yang bisa kami menyampaikan prestasi pada Pak Koster yang luar biasa. Kalau apple to apple lah, kalau selama ini legasinya banyak. Kemudian yang Pak Giri juga legasi. Pak Giri. Pak Giri kan 2 periode di Bupati Badung. Ya, sekarang calon wakil gubernur. Ini kombinasi yang bagus sebetulnya. Bagaimana ini ada regulasi desa adat, di lapangan Pak Giri sudah melaksanakan itu. Karena PHR Badung itu kan luar biasa, ya, dari PHR itu. Kemudian secara regulasi ada, secara aturan, kemudian ada sebuah kewajiban. Kemudian kalau tidak ada goodwill, tentu Pak Giri tidak akan membagikan itu yang namanya program Alunjeng Badung Angelus Buana. Angelus Buana itu untuk mensupport juga adat di Bali, karena bagaimanapun saudara-saudara kita di kabupaten kota lainnya membutuhkan, karena tidak terimbas langsung daripada di lapangan daripada pelaksanaan tourism itu. Itu luar biasa. Dengan tadi banyak legasi, apakah itu juga menunjukkan masyarakat Bali bisa memberikan kepercayaan kepada Pak Koster periode kedua? Karena saya dengar hasil survei elektabilitas terakhir itu mendekati angka 70%. Sebelumnya ada dari Pew Data 70%, yang terbaru saya dengar dari Carta Politika, mungkin Pak De bisa membenarkan, itu 69% lebih atau hampir 70% elektabilitasnya. Ya, kita di internal lah. Kita dari Carta Politika terakhir sampai November ya terakhir. Tanggal 6 kalau salah, 6 November. 30 sampai Oktober sampai periode 6 November. Masyarakat masih untuk keterpilihan Koster Giri ini sudah pada angka 70%. Ya, mudah-mudahan ini dan tingkat pemilih yang sudah menetapkan pilihannya itu artinya tidak berubah lagi, itu sampai berapa itu? 70% lebih juga? 70% juga gitu. Jadi kalau melihat survei internal yang dilakukan oleh surveyor atau lembaga yang kredibel untuk tingkat nasional, saya rasa itu sudah memetakan lah pilihan masyarakat Bali untuk Pilgub Bali di 27 November 2024. Ya, kita berdoa lah, karena Pak Koster di dalam banyak kesempatan, termasuk juga di debat itu kemarin, Koster Giri kan tidak terlalu rasanya gampang lah untuk menyampaikan, karena sudah dia perbuat, sudah akan direncanakan, apalagi disampaikan secara visual, orang sudah describe-nya
membayangkan itu lebih mudah. Ya, perencanaan program seperti misalnya underpass atau jalan itu lingkar enak Bali. di mati saya sendiri nontonnya. Parkir di Batur, jalan menuju ke Besakeh, parkir di Sanur juga. Mengurai tingkat kemacetan, apa solusinya? Ada jalan baru, ada underpass. Menghubungkan yang namanya lingkar Bali. Ada yang dari Sangyang Ambu ke Brine, Kelungkung, Buleleng. Ada yang juga dari Karangasem ke Kelungkung Karangasem, ada juga dari Karangasem ke Buleleng. Ada yang di Denpasar yang memang kreditnya tingkat kemacetannya signifikan, sudah ada nanti ada underpass di Ahmad Yani, ada Penateh kan gitu. Nah, semua sudah disampaikan perencanaannya oleh Koster Giri, disampaikan dengan secara bagus dengan ditunjang oleh visual yang memudahkan kita membayangkan seperti itu nanti, sehingga dalam saya yakin dalam kepengurusan periode kedua tidak sampai habis lah. Turiapada 2026 sudah berfungsi, sudah menjadi income pendapatan baru. Kemudian juga yang lainnya kan. Jadi kan tumbuh PAD. Jadi kita membangun ada sumber dana dari kemandirian PAD. Kalau kembali lagi pusat itu lain lagi kan dengan sendirinya. Transfer daerah itu seperti di kita podcast sebelumnya ada DAUDA, itu kan ada tolak ukurnya, rumusnya gitu loh. Ya itu berbeda dari kementerian, dana-dana kementerian. Dana-dana kementerian kan sudah berjalan ini. Kalau satkat lagi itu yang nanti 9-10 dilanjutkan. Itu kan sudah masuk APBN yang sudah duduk palu gitu loh. Jadi begitu nanti Pak Koster Asungkari ini melanjutkan periode 2-nya kan tinggal running itu. Karena sudah ketok palu. Loh. Nah, sekarang gambaran umum. Mungkin Mbak Yan, bagaimana APBN kita, bagaimana pengencangan ikat pinggang, tidak ada infrastruktur baru. Ya, kecuali yang lama yang sudah saya garis bawahi. Kepada Menq dan kepada Menteri PUPR kan tidak ada proyek infrastruktur baru karena fokus pada ketahanan pangan. Mungkin juga fokus mengawal program makan bergizi gratisnya. Ya, itu kan gambaran umum yang kalau kita kutip dari pemberitaan media seperti itu. Jadi termasuk juga kunjungan dinas DPR RI yang memang diinstruksikan oleh Menq untuk sampai 50%. Ini kan gambaran umum bagaimana skala prioritas daripada Presiden, pemerintahan pusat itu seperti itu. Kecuali yang sudah berjalan, yang sudah ditetapkan lewat sidang DPR sebelumnya, diketok palu. Nah, salah satunya adalah shortcut. Ini yang tinggal melanjutkan. Ya terakhir Pak De, ini sebuah closing atau imbauan atau ajakan kepada masyarakat agar tadi lebih cerdas juga memilih pemimpin yang sudah punya legacy gitu, yang sudah jelas. Seperti apa? Mungkin penegasan saja. Ya, pertama terkait pilkada yang akan dilaksanakan 27 November 2024 yang sebentar lagi ya, hitungan hari ini ya. Ya mungkin lagi 5 hari ya. 5 hari ini tentu kita harapkan sebuah demokrasi di dalam kita memilih pemimpin yang terbaik, yang sudah punya legasi yang baik untuk kemajuan masyarakat Bali. Jadi harapannya masyarakat Bali dalam hal ini menjalankan haknya untuk memilih ini secara jujur, adil, rahasia, langsung kan gitu. Harapannya berjalan dengan lancar, sukses. Kemudian kami dari lihat hasil survei yang sudah berjalan dan apa yang sudah Pak Koster jalankan selama ini yang menurut hemat kami sudah baik ini untuk bisa diteruskan. Sehingga di periode 2 periode 2 ini sudah apa yang sudah direncanakan sebuah untuk kemajuan masyarakat bisa paripurna itu. Dan mungkin terakhir mungkin singkat, lupa saya singgung di awal kaitan dengan bola tadi, mungkin harapan untuk peningkatan prestasi olahraga di Bali atau minimal Bali tuan rumah PON, mungkin singkat pada seperti apa? Ya, harapannya dunia olahraga kita juga untuk nasional maju juga. Kalau kita lihat di PON kemarin ranking 5 dan potensi-potensi itu bisa ditingkatkan lagi. Dan kemudian Bali
yang sarana prasarananya, terutama dalam infrastruktur hotel dan sebagainya, itu sudah sangat lengkap sekali. Tinggal menambah beberapa stadion, memperbaiki stadion, menambah stadion baru, sarana prasarana olahraga, sehingga Bali suatu ketika nanti dalam 5 tahun ke depan bisa menjadi tuan rumah PON di Indonesia. Dan kemudian untuk meningkatkan prestasi itu, kembali lagi kepada proses kompetisi, kembali lagi proses latihan. Sedari mungkin juga ada sekolah yang namanya semacam sekolah Ragunan lah di Jakarta. Khusus olahraga. Tapi afirmasi gitu loh. Begini, kalau sekolah negeri yang mengambil dari APBD itu kan tidak bernama dia. Misalkan khususkan SMA 12 misalkan nanti di Denpasar itu khusus untuk orang-orang berprestasi olahraga, apalagi tidak mampu ya dalam biaya, itu ditampung di sana. Nah, ini akan nanti melahirkan nanti juga atlet-atlet kita mulai dari tingkat menengah atas, kemudian nanti juga dia direkrut oleh tim PON Bali, ini juga bisa mengangkat. Di samping juga prestasi akademis lainnya, Olimpiade Sains Nasional yang juga Bali juga banyak menyumbang medali. Dan harapannya ini harus diapresiasi oleh pemerintah Provinsi Bali dan juga kabupaten kota ya. Ya, kita doakan pada tadi prestasi olahraga ya menjadi poin juga untuk pengembangan kualitas SDM Bali ke depan. Oke, Pak De. Terima kasih. Nanti kita akan sambung, mungkin bisa kita ketemu setelah pencoblosan. Semoga mungkin hasilnya sesuai harapan dari tim Koster Giri. Terima kasih.